terakhir mungkin pada saat meninggal nicknya tercatat juga. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Akang, Teteh. Ya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Indra Nur Ismiswandi yang akrab dipanggil Mini. Oke, kali ini Mini ditemani langsung oleh Bapak Kasih Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil Kota Sukabumi. Halo Bapak Handi Karyadi. Assalamualaikum. Waduh, luar biasa. Semoga sehat selalu dan selalu berbahagia. Amin. Ya, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita mau coba berbagi informasi terkait dengan nomor induk kependudukan. Nah, pasti Bapak Ibu Akang Teteh sekalian sudah banyak yang tahu apa itu nomor induk kependudukan yang lebih akrab disapa atau disebut dengan Disingkat NIK. disingkat NIK. Iya, disingkat NIK. Oke, langsung nih Pak Handi nih. Apa sih yang disebut dengan NIK itu sendiri? Ya. NIK adalah identitas penduduk Indonesia. Identitas Gitu. penduduk. Jadi setiap penduduk itu memiliki NIK. Oh, Gitu. oke. NIK ini adalah merupakan kunci akses dalam verifikasi dan validasi jati diri seseorang dalam pelayanan publik. Wow. Ini terkait dengan verifikasi dan validasi data. Artinya NIK itu sendiri istimewa ya Pak Andi ya? Istimewa. Istimewa NIK ini karena bersifat unik. unik, khas. Ya. Karena Unik, apa khas. Pak Andi? Itu karena berbeda setiap orang pastinya. Karena berbeda. Dipastikan berbeda setiap orang. Pasti ya? Ya, makanya NIK ini adalah sifatnya unik, khas, melekat kepada seorang tunggal. Wow. Tunggal, bagus. artinya kan tunggal setiap orang pasti berbeda-beda nih. Pasti berbeda ya. Melekat, berlaku seumur hidup dan Berlaku selama-lamanya. seumur hidup. Dari mulai seorang dilahirkan sampai dengan Betul. Dari meninggal. mulai dilahirkan dan dari mulai dilahirkan mendapatkan NIK sampai dewasa mendapatkan KTP dan kartu keluarga, tentunya ada di situ tercantum NIK-nya. Terakhir mungkin pada saat meninggal NIK-nya tercatat juga. Wah, artinya kalau seorang satu NIK sampai dia mati atau meninggal, nih artinya hanya dia yang memiliki NIK tersebut ya? Betul. Dipastikan NIK ini berbeda-beda setiap gitu. orang. Ya. Makanya tadi NIK ini tunggal. Tunggal. Artinya milik sendiri. Tidak mungkin sama dengan yang lain gitu. Oke, gitu ya. Oke, Pak Handi. Selanjutnya nih. Ini ada KTP-nya Mini ya. Ya, ada KTP-nya Mini. Pasti tentunya dari teman-teman sekalian, Bapak Ibu Akang Teteh masih banyak yang belum tahu nih apa artinya 16 digit di nomor induk kependudukan kita semua. Oke Pak Andi, boleh sedikit berbagi apa sih artinya nomor yang tercantum di KTP kita atau nomor induk kependudukan kita? Ya. NIK ini dipastikan harus berjumlah 16 digit. 16 digit. Ya. Artinya Kalau ada kurang dari itu, artinya sudah diperbaiki. Dan dipastikan NIK ini harus 16 digit. 16 gitu. digit. Harus 16 digit. Cobalah itu masing-masing ada 16 digit tidak. Kalau tidak segera lapor ke Dukcapil. Ya. Nah, gitu. Ya. Yang kedua, NIK ini Penjelasan. terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama 6 digit pertama 6 digit pertama. kode wilayah. Kode wilayah. 6 digit kedua tanggal bulan tahun lahir yang bersangkutan. Oke. Artinya pasti beda-beda. 4 digit terakhir itu entry secara sistem. Nah, Ya. sistem gitu. Nah, 6 digit pertama kode wilayah ini apa? Kode wilayah tentunya berbeda-beda di mana kita mendaftarkan. Kita ini Jawa Barat. Iya. Kode wilayahnya 32. 32. Kita ini Kota Sukabumi Kota Sukabumi 72 kode wilayahnya dan kecamatannya. kecamatan. Jadi kode Punya wilayah nomor provinsi, masing-masing ya. kode wilayah kabupaten kota, kode wilayah kecamatan. Oke. Nah, itu. Jadi 6 digit pertama kode wilayah. Kode wilayah. 6 digit kedua 6 digit kedua tanggal, bulan dan tahun kelahiran. tahun Gitu lahir. kan? Nah, 6 digit kedua tanggal, bulan, tahun kelahiran. Sedangkan untuk perempuan khusus Khusus untuk tanggal lahirnya perempuan. ditambah 40. Oh, Gitu. ya. Ada Untuk rumusnya ya? Otomatis rumusnya seperti itu. Secara sistem untuk Iya, iya. membedakan dengan laki-laki. Pasti ya untuk perempuan tambah Pasti. 40. Tanggal 40. Ah, Manakala di baru tahu ya. betul itu. Iya. Manakala di biodata dicatat yang bersangkutan sebagai perempuan,
dicentang sebagai perempuan, ada perempuan ada laki-laki kan di situ. Oke. Datanya kita memilih laki-laki, otomatis NIK-nya sama dengan tanggal bulan tahun lahirnya. Wah. Tapi manakala dicentangnya perempuan, si pilihannya otomatis tanggal bulan tahun lahirnya menambah 40 di tanggal lahirnya gitu. Dipastikan itu berbeda-beda. Manakala ada yang sama tanggal bulan tahun lahirnya, pasti 4 digit terakhir menentukan itu yang perbedaannya. Entry data yang mana yang pertama masuk itu pasti 001. Ya. Yang selanjutnya 002. Gitu. Secara sistem seperti itu. Jadi ketika pada wilayah sama, tanggal bulan lahir sama, yang entry, membedakan nomor 4 nomor ya. terakhirnya pasti berbeda, dipastikan berbeda. Wah, baru tahu nih, luar biasa. Iya. Oke. Ya, itu tadi penjelasan 16 digit di nomor induk kependudukan kita. Selanjutnya nih Pak Andi. Ya. Jadi setiap warga negara atau penduduk wajib memiliki nomor induk kependudukan. Wajib memiliki NIK, betul. Wajib okay. memiliki NIK. Sekarang kegunaannya NIK itu sendiri, ya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa saja sih Pak Andi? NIK ini kan wajib dimiliki oleh setiap penduduk, gitu kan. Nah, dari mulai akte kelahiran, pada saat lahir ada NIK-nya. Ada NIK-nya. Pada saat betul. Sekolah ada kartu identitas anak KIA. Iya. Pada saat 17 tahun ada KTP. Iya. Gitu kan. Itu ada NIK-nya, gitu kan. Semua NIK-nya harus sama. Iya. Itu NIK itu digunakan dalam pelayanan publik tentunya. Kedepannya sebagai penggunaan dalam pelayanan publik, NIK ini digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan lainnya di nasib pengguna. Apa aja seperti tuh? Di kepolisian misalkan, gitu kan. Pada saat di kepolisian akan mendapatkan SKCK. Tentunya dibutuhkan NIK sebagai kunci aksesnya. Begitu juga SIM. Terus mungkin juga keimigrasian. Iya, BPJS juga. Perbankan misalkan membuka rekening, pasti ditanyakan NIK-nya mana, gitu kan. Terus juga mungkin sertifikat tanah. Ya, BPN. Pasti dipendidikan NIK, gitu. Dan lain-lain banyak sekali. Dan NIK ini emang harus digunakan dalam pelayanan publik. Gitu. Sampai ke mini ngurus kartu seluler pun pakai NIK, betul ya Pak Andi? Betul. Waduh. Yang namanya pelayanan publik harus menggunakan NIK sebagai kunci akses, digunakan seperti itu. Gitu. Makanya pada saat pendaftaran seluler digunakan NIK dengan nomor KK gitu. Berarti NIK ini sangat vital sekali ya posisinya. Dia menjadi basic data setiap pelayanan publik, identitas tunggal dalam pelayanan publik. Wah, itulah NIK. Luar biasa. Oke, jadi dengan adanya penggunaan NIK, ternyata di lapangan masih banyak ditemukan berbagai macam permasalahan nih terkait dengan penggunaan NIK itu sendiri di berbagai instansi pelayanan publik. Bisa tolong jelaskan Pak Andi, kenapa bisa terjadi permasalahan tersebut dan bagaimana solusinya? Iya. Yang terjadi seperti ini, bahwa NIK itu terbentuk dengan adanya 16 digit. 16 digit. 16 digit. Yang di dalamnya ada juga tanggal bulan tahun kelahirannya kan gitu. Ya. Nah, sementara elemen data itu yang bersifat dinamis tentunya akan melalui perubahan. Bisa melalui perubahan. Sedangkan NIK yang sudah terbentuk itu bersifat statis. Gitu ya. Nah, itu. NIK itu statis dan NIK itu elemen data yang statis. Sedangkan biodata itu elemen data yang dinamis. Gitu kan. Artinya bisa berubah. Sehingga tanggal bulan tahun lahir yang bersangkutan manakala ada dokumen yang mendukungnya bisa dilakukan perubahan. Iya. Dan terjadilah perbedaan NIK dengan tanggal bulan tahun lahir tersebut, gitu kan. Seyogyanya NIK ini jangan lagi disandingkan dengan tanggal bulan tahun lahir yang ada di biodatanya, gitu. Jangan lagi, karena NIK ini statis sifatnya. Pada saat pembentukan aja NIK ini dibentuk menggunakan tanggal bulan tahun lahir. Nah, pada saat perjalanan biodatanya dapat berubah yang bersifat dinamis ini, sehingga bisa terjadi perubahan tanggal bulan tahun lahir yang berbeda dengan yang ada di NIK. Sehingga harapannya
NIK ini jangan lagi disandingkan dengan tanggal bulan tahun lahir, sehingga pada saat pelayanan publik masyarakat terhambat dengan adanya perbedaan tersebut gitu. Yang semestinya tidak menjadi hambatan karena NIK ini hanya sebagai kunci akses aja, verifikasi validasi data gitu. Data yang di dalamnya itu adalah data yang sudah akurat. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih, ini penjelasannya lengkap sekali ini dari Pak Andi. Ya, mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih untuk perhatiannya yang sudah diberikan Bapak Ibu Akang Teteh. Semoga pada kesempatan kali ini apa yang kami sampaikan, yang Bapak Andi sampaikan bisa sangat bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan yang berbahagia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.